Hai, kembali lagi di Weekly ENHYPEN. Di series ini kita akan kasih kalian update terbaru dari ENHYPEN selama 1 minggu terakhir. Langsung aja kita mulai ya. Berita utama kita minggu ini adalah World Tour memang telah usai, tapi ENHYPEN masih akan terbang keliling dunia. Dengar-dengar nih, ada kemungkinan ke Indonesia juga loh. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk simak dulu flash news berikut ini. ENHYPEN akan tampil di BuzzFeed Puppies Interview. BuzzFeed telah mengunggah foto masing-masing member ENHYPEN dengan para puppies. Lucu banget ya. Manifesto Tour ditutup dengan meriah di Manila. ENHYPEN melakukan sejumlah wawancara dengan media lokal dan fan festival pun digelar megah selama konser 3 hari berturut-turut tersebut. ENHYPEN World Tour Manifesto in Seoul sudah terdaftar di Korea Media Rating Board. Siap-siap sebentar lagi Believe bakal rilis DVD Manifesto in Seoul nih kayaknya. Webtoon ENHYPEN Dark Moon The Blood Altar telah melampaui 100 juta views. Webtoon ini menduduki peringkat pertama untuk genre fantasi dalam 4 bahasa, yakni Jerman, Amerika Latin, Thailand, dan Indonesia. ENHYPEN merilis foto-foto backstage Manifesto in Bangkok. Nah, sekarang sudah siap untuk bahas top news minggu ini? Manifesto World Tour resmi usai. ENHYPEN merampungkan tur Manifesto di Manila, Filipina pada 3-5 Februari kemarin. Tapi, sepertinya ENHYPEN tidak dapat berlama-lama istirahat karena mereka telah didapuk menjadi headliner di sejumlah festival. WeBridge Music Festival dan Expo yang akan diadakan di Las Vegas pada 21-23 April 2023 mengumumkan bahwa ENHYPEN akan menjadi headliner acara tersebut. Acara ini merupakan festival baru yang diadakan untuk merayakan budaya dan industri hiburan Asia. Mempunyai fanbase yang sangat besar di Jepang membuat Cross menobatkan ENHYPEN sebagai headliner di festival kedua mereka. Cross adalah tempat berkumpulnya para seniman dari Korea Selatan dan negara-negara Asia lainnya. Cross Volume 2 akan diadakan di Ariake Arena di Tokyo pada 25-26 Februari 2023. Amerika sudah, Asia sudah. Waktunya ENHYPEN terbang ke Eropa. ENHYPEN menjadi salah satu line-up dari Music Bank World Tour di Paris La Défense Arena pada 8 April 2023. K-pop Festival di Asia Tenggara denger-dengar juga ngundang ENHYPEN loh. Salah satu promotor bernama Hwang Entertainment mengunggah pengumuman yang membuat geger netizen Asia Tenggara. Mereka meluncurkan festival musik berjudul Fest World Tour yang rencananya diselenggarakan di 4 negara, yakni Korea, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Kabar mengenai festival ini semakin menyebar ketika diunggah oleh portal berita khusus K-pop, The Seoul Story. Bagaimana tidak geger, line up yang akan dihadirkan merupakan A-list K-pop. Tapi, bohong! Ini saya sudah menahan ketawa ini baca beritanya ini. Ini dagelan habis ini. Guys, ini kalian harus tahu kita baru saja mendapatkan berita bahwa ini bohong ya. Ketika kita mau mulai nih. Makanya kita masih pengen ketawa rasanya. Jadi pas kita tadi pengen cross check berita lagi, ternyata Tweng sudah hilang akunnya pemirsa. Iya. Nah ini ya, melihat deretan venue awalnya adalah apa? Di Ice BSD. Kemudian berubah Mainstream. menjadi apa? Gelora Bung Tomo. dan Gelora Bandung Lautan Api. Pertamanya tuh dia di SBSD, yang mana itu venue sejuta umat K-pop ya. Semua fans tuh pada yang bener aja, ada grup ini apa muat gitu di sana ya. Mereka solo konser aja rebutan gimana bareng-bareng gitu kan. Betul. Jadi pas ada yang nanya, emang sama venue-nya udah deal-dealan? Sudah dari tahun lalu gitu kan. Luar biasa. Terus katanya ini hoax ya, dijawab lagi, oh kita bahkan sudah bekerja sama dengan kepolisian. Terus tuh kan ada yang nanya yang Mr. Backstage itu ya, Ko Felix itu yang kemarin itu ya yang udah kita bahas berkali-kali juga. Betul. Ya yang bilang katanya bakalan datang ternyata terus udah gitu dia sendiri yang klarifikasi nggak jadi deh gitu. Cuma banyak warga K-pop yang tetap berpegang pada kata-katanya gitu karena kan dia ordal ya. Ordal. Betul. Pas ada yang nanya ini gimana nih, bener atau enggak gitu ke si Mr. Backstage ini. Terus jawab bahwa ini mah festival bodong gitu katanya. Ini kayaknya festival bodong gitu. Nah, terus kemudian si Hwang Entertainment ini mengeluarkan story, kami tunggu itikat baiknya atau kami mau. Jadi mau dituntut ini Mr. Backstage. Wait. Jadi Hwang Entertainment ini dari Indonesia sebenarnya?
Kalau dari kata-katanya dia bahasa Indonesia. Nah, terus kan gara-gara dibilang akun bodong itu kan semua langsung kayak iya ya apa bohong, mana kan langsung akhir-akhir sus itu banget, banyak sus alert. bener. Nah. Tapi luar biasa dia tuh punya backingan kuat banget di jajaran sponsornya. Itu ada Tencent, ada CJENM. Wow. Luar biasa. Oh iya, kenapa tadi dibilang bohong? Belum dibahas pemirsa. Karena tidak lama setelah berita ini beredar, SM Entertainment itu, karena ada 2 ya artisnya yang ada di line up, itu mengumumkan bahwa gak ada tuh mereka terlibat di festival ini. Nah, terus akhirnya The Soul Story ini juga mengklarifikasi bahwa event ini hoax dan organizernya juga sudah nge-delete ya account Twitter juga Instagramnya. Padahal kita tuh tadinya nungguin guys, karena katanya tanggal 4 itu tuh pengumuman yang ditunggu-tunggu pemirsa. Jadi kita kan udah mau excited berita ini hadir di Indonesia, taunya baal. Coba ini yang bikin siapa pengen banget ngewawancarain. Sampai ini tuh The Soul Story ngepost, terus juga fanbase beberapa grup itu ngepost gitu. Kayak yang legit banget gitu. Sayangnya tidak bertahan lama ya, mungkin agak takut ya setelah SM True itu ngepost ya, karena kan udah nyampe ke agensi, dia takutnya udah hukum gitu kan. Ini kan baru SM ya. Believe kira-kira bakalan ini juga ya, soalnya kayak yang event festival aja itu Believe ini banget, ngegas banget kan. Ini yang si Huang Entertainment ini mesti lebih parah lagi. Ada update terbaru. Ya, jadi setelah kemarin kita selesai syuting, ternyata perkembangannya luar biasa ini pemirsa. Believe kan suka nuntut-nuntut juga. Ini apakah akan keluar? Dan ternyata dikeluarkanlah pernyataan bahwa Believe akan menuntut individu yang berada di balik hoax ini ya. Ya. Nah, sekarang siapa sih individunya? Ayo coba. Iya. Jadi sebuah Twitter account memberikan klarifikasi bahwa dia adalah orang di balik Fast World Tour gitu ya. Ya, penyebaran berita Fast World Tour. Bilangnya sih namanya Nana, kelas 7 dari Kelatan Malaysia katanya kan. Dia bilang Fast World Tour itu hanyalah sebuah role play. Role play ini kan berarti bermain peran. Nah, ini sesuatu yang biasakah ini di internet? Tolong admin 2. Tolong cerahkan saya sebagai yang kudet. Admin 1 nggak tahu ya ada apa gitu. Saya juga sebenarnya rada nggak tahu ya. Cuman setahu saya memang ada kan yang namanya role play itu sebagai idol-idol Korea. Nah, biasanya para role player ini juga mempunyai agensi gitu. Apa yang mereka lakukan itu saya kurang paham juga sebenarnya, mohon maaf ya. Dan nggak tahu deh, setahu saya sih cuma ada di Indonesia. Cuma mungkin kalau misalnya nih ada pemirsa di rumah yang lebih mengerti mengenai role player ini, boleh ya tolong komen agar lebih jelas juga nih informasinya ya. Nah, terus juga si Nana ini bilang ternyata di SP Media itu udah DM dia di Twitter. Nah, makanya dia tuh nge-delete gitu. Di SP Media ini agensinya Mire ya, salah satu line up yang disebutkan dalam Fast World Tour gitu. Dia mungkin bilang kalau dia nggak sell tiket atau take money karena dia udah mau dituntut kan sama agensi, apalagi Believe garang banget pemirsa. Sama fans aja dia garang, apalagi sama troll ya nggak? Iya. Nah, terus ketika dia bilang bahwa dia inilah Nana kelas 7 dari Kelatan Malaysia, itu banyak orang Malaysia yang sangat marah gitu ya, karena menurut mereka nggak ada kelas 7 di Malaysia. Dia membuat huru-hara nih juga nih di dunia perfilman Malaysia. Oh my god, dia ada tambahan. Dia bilang dia ada kelas tambahan 7 karena dia homeschooling berarti. Tapi kayak aneh banget gitu loh. Kalau belong to Malaysia, ngapain dia private teacher from Indonesia terus pakai school system Indonesia, ya nggak sih? Netizen ini FBI yang handal ya. Mereka tuh lihat bahwa Instagramnya dia itu posisinya tuh dari Indonesia. Nah, terus dia bilang dia itu cuman beli akun dari orang Indonesia. Mungkin ya dia itu menyembunyikan bahwa dirinya itu dari Kelantan atau dari Malaysia itu biar dia nggak dicari-cari sama si agensi. Menurut dia itu mungkin bisa tuh misleading para agensi. Tapi kalau menurut saya sih nggak mungkin, dia cuma dengan kata-kata seperti itu saja. Kalau SM sih dia nggak mengambil tindakan hukum
hukum ya. Jadi believe aja yang berkata bahwa dia akan mengambil tindakan hukum. Nah, kita lihat apakah benar ada kelanjutannya. Tapi mungkin agak lama ya kalau proses hukum. Aduh, gimana kalian? Apakah kalian juga mengikuti kedagelanan ini? Apakah kalian tertipu atau kalian baru tahu dari kita? Ini tuh apakah sebagai suatu pertanda ENHYPEN ini most wanted K-pop idol in Indonesia jangan-jangan? Mungkin ya, soalnya emang jujur aja sih aneh banget dia tuh nggak ke Indonesia. Beneran deh, Dark Moon aja Indonesia kan, Bahasanya top ya. country-nya bahasa. Berarti kan orang Indonesia dong yang baca ya kan. Dari streaming, voting, kita udah pernah bahas ya, Indonesia tuh selalu aja top gitu. Dan ketika kita ke Korea pun banyak ketemu orang Indonesia. Bener kan? sekali. Yang di Thailand dan Manila pun orang-orang Indonesia berdatangan gitu. Jadi why believe? Kenapa tidak datang ke Indonesia? Ya, ada apa ini sebenarnya? Apakah kita perlu bikin NH Entertainment? Ya, mari kita ramaikan tagar ENHYPEN ke Indonesia please gitu ya. Dan juga tolong dibarengi dengan menabung ya. Jadi biar kalau beneran datang, tiketnya beneran habis terjual. Dan nggak usah beli-beli di reseller ya guys. Beli di tiket resmi aja, hindari scam. Luar biasa, ini ada ditutup oleh iklan layanan publik. Sekian dulu untuk minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Bye.